dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah laporan penelitian yaitu Meriam Portugis dan Raja Laut Rusia. Perkenalkan, nama saya Winda sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nurmawati sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Wisnu sebagai pemateri 2. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Laporan penelitian bahasa Indonesia Meriam Portugis dan Raja Laut Rusia. Latar belakang. Sebuah meriam peninggalan Portugis dan sebuah Raja Laut belakang Rusia berkonten di sebuah halaman berdiri warga di pantai Lima Putuma. Tampak sangat dan lantang pertama dari abad silam meriam Portugis dan Raja Laut Rusia ini menjadi konten dari penjeli para pengunjung pantai Lima di halaman bawahnya bernama Prasetya Nila Meriam dan Raja Laut itu disengaja dipajang berdasarkan kesepakatan masyarakat dan komunitas setempat pada tahun 1980. Meriam tersebut dipindahkan di halaman rumah. Seandainya hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pelestarian benda bersejarah tersebut. Pengaturan karantina perkembangan serta leluhurnya yaitu dituturkan secara turun-temurun ke setiap generasi. Meriam itu dulunya digunakan oleh Portugis untuk memberi peranan dari sebuah suku kanibal yang datang menyerang dari Pulau Serapun. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di atas adalah: 1. Bagaimana sejarah Portugis dan dalam Rusia. 2. Bagaimana dampak keberadaan Meriam Portugis dan Raja Laut Rusia di lokasi tersebut. Tujuan penelitian atau penelitian. Adapun tujuan penelitian atau penelitian di atas adalah: 1. Untuk mengetahui sejarah Meriam Portugis dan Raja Laut Rusia. 2. Untuk mengetahui dampak keberadaan Meriam Portugis dan Raja Laut Rusia di lokasi tersebut. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Mampu mengetahui sejarah Meriam Portugis dan Raja Laut Rusia. 2. Mampu mengetahui dampak keberadaan Meriam Portugis dan Raja Laut Rusia di lokasi tersebut. Silakan pada pemateri. Metode penelitian. 1. Metode survei. Pembahasan. 1. Sejarah Meriam Portugis dan Raja Laut Rusia. Sebuah meriam peninggalan Portugis dan sebuah Raja Laut buatan Rusia terpancang di sebuah halaman milik warga di pantai Lemo. 4. Tampak sangat dan datang melintas zaman dari abad-abad silam. Meriam Portugis dan Raja Laut buatan Rusia ini menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung pantai Lemo di halaman rumah seorang warga bernama Karayang Tekne. Nila Meriam dan Raja Laut itu sengaja dipajang secara permanen dengan cara mengecohnya di atas sebuah tatakan kotak persegi panjang pada tahun 2016 silam saat berkunjung ke pantai Lemo. Pernah sempat berbincang dengan Karayang Tekne. Karayang Tekne adalah saudara sepupu dari Karayang yang muda, seorang tenar dan pejabat distrik setempat pada masa kolonial Belanda. Perempuan kelahiran 1943 ini menuturkan bahwa ada 3 meriam yang dulunya masing-masing berada di kawasan Bulu Keke, Panarokan, dan Bintuang. Penuturan Karayang Tekne berdasarkan cerita leluhurnya yang dituturkan secara turun-temurun ke setiap generasi. Meriam itu dulunya digunakan oleh Portugis untuk membendung serangan dari sebuah suku kanibal yang kerap datang menyerang dari Pulau Seram Maluku. Tampak keberadaan Meriam Portugis dan Raja Laut Rusia. Suku kanibal
sering datang dengan menggunakan tuduhan perang. Sebelum datangnya Portugis, suku kanibal itu sering menyerang penduduk setempat. Mereka menangkapi manusia yang dipenuhnya untuk dimakan. Semenjak kedatangan Portugis, suku kanibal ini tidak bisa mencapai pantai. Setiap kali perahu muncul, maka mereka langsung ditembaki oleh meriam-meriam Portugis yang siap siaga di tepi pantai. Bila merujuk pada sejarah kedatangan Portugis ke Nusantara, maka bisa dipastikan usia Meriam itu sudah mencapai 500 tahun lebih. Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama mencapai Kepulauan Nusantara. Bangsa Eropa yang tiba di daratan Sulawesi Portugis. Sulawesi adalah Portugis. Tempat pencarian mereka mendominasi sumber perdagangan terpampang hutan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma mereka yang memulai dengan ekspedisi penjajahan pertama yang dipimpin Malaka yang terjadi pada tahun 1512 melalui penaklukan militer dan persekutuan dengan penguasa setempat. Mereka mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan di Indonesia Timur termasuk Pulau Ternate, Ambon, dan Solo. Raja laut yang terbentuknya sangat mirip dengan raja laut buatan Rusia pada tahun 1927 yang berhasil digunakan pada Perang Dunia II. Informasi dari penduduk setempat, raja laut itu telah ada sejak dulu dan tergeletak begitu saja di pantai. Ada beberapa versi terbetik dugaan bahwa raja laut tersebut benar buatan Rusia. Ada yang menganalisa bahwa itu raja laut peninggalan tentara sekutu, adapun yang mengatakan bahwa itu raja laut peninggalan Jepang. Kesimpulan, sebuah meriam Portugis dan sebuah raja laut buatan Rusia ini terpasang di sebuah halaman milik warga Pantai Lemo-Lemo. Tampak sangat dan dapat melintas zaman dari abad-abad silam. Meriam Portugis dan raja laut buatan Rusia ini terdapat tersendiri pada para pengunjung Pantai Lemo-Lemo. Pada tahun 1980-an, meriam tersebut dipindahkan ke halaman rumah warga Karangkek sebagai karya pelestari produk sejarah tersebut. Sarankan kepada semua siswa untuk lebih memahami dan mempelajari sejarah tentang meriam Portugis dan raja laut Rusia. Apakah ada pertanyaan? Itulah tadi hasil amalan kelompok kami. Selanjutnya semua kita sesi tanya jawab. Setiap kelompok diharapkan memberikan satu pertanyaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.